Seperti yang kita bahas di video sebelumnya, kematian adalah sesuatu yang sangat menakutkan bagi manusia. Karena manusia satu-satunya spesies hewan yang mengetahui bahwa suatu saat kematian pasti akan datang kepada semua orang. Jika kita merupakan orang yang religius, maka biasanya kita akan menganggap bahwa kematian adalah awal dari kehidupan yang abadi. Jika kita taat terhadap agama yang kita anut, maka setelah mati, kita akan masuk ke dalam surga dan bertemu kembali dengan orang-orang yang kita sayangi. Anggapan ini membuat kematian menjadi hal yang tidak terlalu menakutkan. Namun, bagaimana menghadapi kematian sebagai orang yang tidak religius atau ateis? Haruskah kita takut? Haruskah kita tenggelam dalam kesedihan? Simak video ini sampai habis, oke? Ketika kita kehilangan orang yang sangat dekat dengan kita dan kita sayangi, contohnya orang tua, salah satu hal yang paling sulit dihadapi oleh orang yang tidak beragama atau ateis adalah kemungkinan bahwa kita tidak akan pernah bisa bertemu kembali dengan orang yang kita sayangi ketika mereka meninggal. Sementara orang lain yang religius menganggap keluarga kita yang meninggal akan ke surga dan suatu saat dapat bertemu lagi dengan mereka. Inilah hal yang dimiliki oleh orang religius yang tidak dimiliki oleh orang yang non-religius. Namun sebenarnya belum tentu harapan mereka tentang surga itu benar. Bagaimana jika ini hanyalah harapan palsu yang dapat membuat nyaman dan memberi perasaan tenang, karena belum ada bukti empiris yang menyatakan bahwa surga dan neraka itu betul-betul ada dan nyata. Kemudian setiap agama itu mempunyai versi surga dan nerakanya yang berbeda-beda. Dan ironisnya, sangat besar kemungkinan orang religius itu memilih agama yang salah. Namun orang yang non-religius tentunya tidak mempunyai harapan ini. Harapan jika suatu saat mereka akan masuk surga. Jadi, jika kalian orang yang non-religius, bagaimana sebaiknya kita mengambil sikap dalam menghadapi kematian dan kesedihan jika ada orang yang kita sayangi itu meninggal? Pertama-tama, kita harus paham bahwa kita tidak bisa mengatur realitas yang ada. Kita tidak bisa melawan hukum alam, dan kematian termasuk salah satu hukum alam. Namun, hal yang bisa kita atur adalah reaksi atau sikap kita terhadap kematian ini. Suatu saat, pasti kita itu akan dihadapkan dalam situasi di mana kita ditinggal mati oleh orang yang kita sayangi, dan kita tidak percaya terhadap keberadaan akhirat. Maka hal pertama yang kita lakukan agar tidak tenggelam dalam kesedihan adalah tetaplah mengingat perbuatan baik yang pernah dilakukan orang yang telah meninggal tersebut. Jaga agar memori tentang mereka tetap ada dalam pikiran kita. Jadikan hal ini sebagai pelajaran bahwa waktu itu sangatlah berharga dan tidak mungkin kembali. Jadi, jika orang yang kita sayangi masih hidup, maka maksimalkanlah waktu bersamanya. Perlakukan mereka dengan baik dan nikmati setiap momen yang dihabiskan bersama mereka. Dan yang perlu diingat adalah orang yang meninggal tidak sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Mereka tetap hidup dalam memori atau ingatan kita. Hal kedua yang menurut saya perlu dilakukan adalah jangan menutup diri atau menyendiri dalam waktu yang lama ketika kita sedang merasa sedih. Bergaullah dengan teman atau keluarga yang masih hidup. Tetaplah lakukan hal yang membuat kalian bahagia. Dan jika orang yang kita sayang meninggal, bukan berarti hidup kita juga harus berhenti pada saat itu. Berbagi rasa sedih dengan orang lain dapat meringankan kesedihan kita. Jika kesedihan kita tidak kunjung hilang dan membawa perasaan depresi, maka jangan ragu untuk mengunjungi psikiater. Tidak ada yang salah dengan langkah ini. Justru bantuan dari profesional kemungkinan besar dapat membantu. Yang perlu digarisbawahi adalah kesedihan, kesulitan hidup, dan rasa sakit itu tidak berlangsung selamanya. Suatu saat akan ada waktu di mana semua ini akan hilang. Kebanyakan orang akan move on karena kehidupan ini juga dipenuhi banyak hal indah dan menyenangkan. Fokuslah terhadap hal menyenangkan ini. Fokuslah terhadap orang yang kita sayangi yang masih bersama kita atau yang masih hidup. Suatu saat kita juga akan mati, dan itu bukanlah hal yang buruk, justru merupakan suatu keberuntungan. Karena dengan mengetahui kita itu mempunyai waktu yang terbatas di dunia ini, kita akan lebih memaksimalkannya dan lebih menikmatinya. Jika terdapat masalah dan kesedihan, jadikanlah hal tersebut sebagai pelajaran agar kita bisa lebih kuat dan lebih sabar dalam menghadapi realitas kehidupan yang kadang memang sangatlah berat. Dan yang terpenting, kematian dalam perspektif orang non-religius itu tidaklah buruk. Kematian dapat membebaskan kita dari segala rasa sakit dan penderitaan yang kita alami dalam hidup ini. Kita telah mati miliaran tahun sebelum kita dilahirkan, dan kita tidak merasakan sedikit pun ketidaknyamanan dari hal tersebut. Cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika kalian mempunyai pertanyaan ataupun saran, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa pula untuk tekan tombol subscribe
subscribe-nya, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Dan ingat teman-teman, tetaplah belajar karena sains itu indah, menyenangkan, dan mudah dipahami. See you again next time. Bye-bye.